Hari ini kita akan bahas seputar memahami informasi. Apa sih memahami informasi? Memahami informasi ini seperti yang ada di penjelasan berikut ini ya. Dia adalah salah satu subtes itu terutama dalam apa TPS itu ya kita bilangnya itu. Jadi mengukur kemampuan adik-adik untuk memahami, menganalisis, habis itu menarik sebuah kesimpulan dari berbagai teks ataupun informasi yang disampaikan atau yang dipaparkan atau yang dilampirkan di dalam soal. Nah, di Braille sendiri itu untuk memahami informasi itu kita bagi ke dalam tiga cakupan utama. Jadi ada tiga cakupan utama nih yang mesti kita pahami terkait dengan materi ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan prediksi. Jadi prediksi atau biasanya kita sebut dengan asumsi. Nah, biasanya untuk prediksi ini, itu terkadang dia bisa masuk ke dalam subtas mengevaluasi dan merefleksi informasi. Tapi so far, itu untuk yang asumsi ini, itu lebih masuk ke memahami informasi. Nah, nanti beda dengan tanggapan nih. Temennya tuh tanggapan ya si asumsi ini. Karena mereka berdua itu dicari melalui hal yang tidak sepenuhnya ada di dalam teks. Ya. Nah, prediksi sendiri itu apa sih gitu? Untuk memprediksi itu kan perkiraan ya. Jadi kita memprediksi apa nih yang kiranya akan terjadi di kemudian hari. Ya, yang berkaitan dengan informasi yang telah disampaikan. Seperti itu. Jenis-jenis prediksi itu ada macam-macam ya. Di sini ada prediksi lanjutan cerita, ataupun dampak, ataupun perkembangan situasi. Nah, kalau untuk membuat suatu prediksi ya tentu aja kita perlu tahu nih pola dalam teksnya. Inilah kenapa untuk di subtes atau di bagian materi memahami informasi, adik-adik ini perlu banget tahu cara mencari sebuah ide pokok. Kenapa? Karena dalam ide pokok itu adik-adik udah apa namanya meringkas sebenarnya ya, meringkas keseluruhan isi dari paragraf tersebut. Seperti itu. Jadi ketika adik-adik ditanyakan untuk prediksi, adik-adik bisa melakukannya dengan eliminasi jawaban. Kok eliminasi jawaban sih Kak gitu? Untuk prediksi dan asumsi itu kan sifatnya dia hampir tersirat ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kita kan memprediksi berdasarkan apa yang kita baca nih penggalannya di situ. Jadi dia sebenarnya informasinya itu tuh nggak 100% plek ketiplek sama apa yang ada di teks gitu. Jadi misalnya tuh si teksnya bilang, oh apa namanya situasi demo yang saat ini terjadi itu tuh sudah dalam tahap yang membahayakan nih misalnya. Nah, terus kita disuruh untuk memprediksikan atau mengasumsikan. Nah, kita jangan memilih kalimat itu sebagai prediksi atau asumsi, karena prediksi, asumsi, dan tanggapan itu sifatnya tersirat. Segala kalimat yang sifatnya tersurat dan ada sepenuhnya di dalam teks itu tidak bisa kita jadikan sebagai jawaban. Seperti itu konteksnya. Oke, nah jadi kalau misalnya udah tahu ide pokoknya nih, adik-adik tinggal eliminasi jawaban aja. Oh, ini di paragraf satu nih. Oh, ini di paragraf dua nih. Tandai aja, baru dibaca. Gitu. Atau di keyword boleh nggak sih, Kak? Boleh. Silahkan di keyword. Gitu. Jadi gabungan antara skimming dan scanning itu benar-benar membantu banget di materi memahami informasi ini. Gitu. Jadi kalau udah tahu ide pokoknya, adik-adik tahu nih, oh si opsi A ini ada di paragraf satu nih, tinggal di keyword. Seperti itu. Ketemu jawabannya, terus klasifikasikan dia nih. Apakah dia masuk kategori informasi yang tersurat ataupun tersirat. Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung nanya aja ke aku ya adik-adik. Dan kalau misalnya ternyata, apa namanya, eh, nggak jelas suaranya atau mungkin ada hal yang masih ingin ditanyakan atau masih belum dimengerti, itu tanya aja sama aku ya. Kayak untuk pertemuan pertamanya kemarin itu belum sempat aku berikan ini ya, adik-adik belum aku sempat upload ya karena keburu drop akunnya. Jadi kemungkinan akan bersamaan dengan PPT dan juga recording malam hari ini adik-adik. Nanti aku pasti akan informasikan ke grupnya. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Oke, kita ke menentukan ide pokok. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat umum banget nih keluar di SNBT, ide pokok atau main idea atau topik atau gagasan utama atau apa lagi ya sebutannya? Ya, jadi dia sebutannya banyak banget ya. Bahkan di literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia itu mereka ini tuh sering banget keluar
gitu. Untuk menentukan ide pokok itu kan terbagi ke dalam umumnya itu dia ada empat ya sebenarnya. Jadi ada ada deduktif, ada induktif, ada juga iteratif, dan ada juga yang dia campuran atau menyebar sebenarnya. Nah, untuk yang deduktif dia kan awal tuh. Ya, induktif dia di akhir, iteratif dia di tengah, sedangkan yang campuran dia itu ide pokoknya tuh menyebar. Dia tipikalnya tuh ada di teks deskriptif dan juga naratif biasanya. Jadi semua informasinya itu bisa dikategorikan sebagai informasi penting. Ya, tapi tetap aja ada satu kalimat yang menjadi pembangun dari si paragraf tersebut. Tapi kita harus jeli dan banyak berlatih. Oke. Sebenarnya di literasi bahasa Indonesia itu mostly dia teksnya itu tuh ide pokoknya itu ada di awal. Jadi kalau misalnya adik-adik diminta untuk mencari ide pokok, langsung aja dulu ke awal paragraf. Kalau misalnya ternyata adik tidak menemukan ide pokok di awal paragraf, langsung aja ke akhir paragraf. Seperti itu. Untuk yang generatif, dan ini agak jarang terjadi sebenarnya, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi. Tanda-tandanya adalah dia ada konjungsi pertentangan yang menentang pernyataan atau mungkin kalimat yang kita asumsi atau kita kira-kira itu merupakan ide pokok. Gitu. Misalnya nih, eh, si teks ini tuh membahas seputar apa namanya kesenjangan ekonomi ya. Dia bahas kesenjangan ekonomi itu apa gitu. Terus habis itu sejak kapan terjadi kesenjangan ekonomi, bagaimana kesenjangan ekonomi itu bisa terjadi itu di paragraf satu misalnya. Nah, ternyata di paragraf itu muncul konjungsi pertentangan namun yang dimana namun ini tuh dia menentang pernyataan sebelumnya. Ya, kesenjangan ekonomi mungkin dia bilangnya tuh kesenjangan ekonomi misalnya di awal kalimat dia bilang di awal paragraf bilang kalau kesenjangan ekonomi itu punya dampak yang buruk banget. Nah, kenapa bisa banyak membawa dampak buruk karena ini gitu. Nah, ada namun di situ. Namun kesenjangan ekonomi itu tuh sebagai titik balik sebuah negara untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan lain sebagainya. Nah, itulah sebenarnya ide pokoknya dia nih. Karena secara bahasa atau secara struktur, si kalimat itu tuh nentang si kalimat yang sebelumnya yang mana pembahasan utamanya itu ya jadinya si kalimat itu gitu, si namun itu gitu. Dan ineratif ini agak jarang muncul sebenarnya, tapi kalau misalnya adik-adik mau untuk istilahnya supaya nggak salah-salah nih gitu. Jadi awal-awal misalnya soalnya minta buatlah atau tentukanlah ide pokok teks atau paragraf 2 misalnya. Nah, baca dulu awal tiap paragrafnya. Ada nggak konjungsi namun? Ada nggak konjungsi pertentangan? Kalau misalnya nggak ada, lanjut baca awal sama akhir. Karena most kebanyakan tuh dia pasti di awal untuk ide pokok gitu. Ide pokok sama nggak kayak kalimat pokok? Ini agak beda ya sebenarnya. Itu kita bilangnya kalimat utama ya, kalimat utama. Nih, ide pokok itu terdapat di dalam apa namanya sebuah kalimat utama biasanya. Gitu. Jadi kalimat utama ini yang bisa kita kategorikan dia ada di awal, akhir. Gitu. Tapi dia kadang kita bilangnya juga merupakan satu kesatuan karena kan di dalam satu kalimat yang sama. Gitu. Oke. Lanjut ya, untuk menyimpulkan informasi. Nah, ini simpulan. Untuk simpulan, kalau di akhir paragraf cirinya gimana, Kak? Oke, ciri dari ide pokok, dia sifatnya itu general, kayak umum gitu. Misalnya nih, kalau dia udah mencirikan atau merincikan atau memberikan data, itu berarti kalimat penjelas. Misalnya dia bilang kalau eh, kue yang paling apa namanya? Misalnya itu apa ya? Buah yang paling kaya akan vitamin C itu ini gitu. Terus kenapa bisa dibilang buah yang merupakan kenapa bisa kategori buah yang paling banyak vitamin C-nya itu adalah karena ini. Nah, berarti sebenarnya ide pokoknya itu ada di kalimat yang pertama. Karena kalimat yang kedua itu sudah merincikan. Tapi make sure lagi di kalimat selanjutnya. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi kalau udah perincian nih, satu, dua, tiga, atau A, B, C, D, E, atau tahapan-tahapan, dia udah ngomongin tahap-tahapan, habis itu dia ngomongin data atau fakta gitu. Misalnya data terkini, itu terjadi kesenjangan di pulau ini sebesar ini. Itu berarti sudah masuk kalimat penjelas, bukan lagi ide pokok.
Gitu. Jadi cirinya itu adalah kalimat utama atau ide pokok itu dia sifatnya umum. Sedangkan yang khusus itu adalah kalimat penjelas. Oke. Nah, kita ke simpulan. Simpulan ini adalah pernyataan yang merangkum inti ya, yang merupakan hasil dari informasi yang disajikan dalam teks ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin membuat suatu simpulan, adik-adik bisa membuat itu berdasarkan ide pokok. Kenapa? Karena kan kita buat simpulan nih, berarti kita meringkas inti-inti yang disampaikan oleh si teks tersebut kan. Nah, sedangkan ide pokok itu dia kan adalah yang membangun si paragraf itu kan. Jadi make sense kalau misalnya kita membuat suatu simpulan itu kita pakai ide pokok. Karena ide pokok itu udah mewakili dan udah mampu mewakili keseluruhan paragraf itu gitu. Ya itulah kenapa kita juga kalau misalnya mau nyari suatu ide pokok tuh bisa dari simpulan. Simpulan itu kan dia ada tanda-tandanya ya, pakai oleh karena itu, kayak gitu dengan demikian, kayak gitu. Itu kan tanda-tanda dia ide pokok tuh, ide pokok simpulan. Nah, dia juga bisa masuk kategori ide pokok. Kenapa? Karena di dalamnya itu pasti termuat ide pokok. Gitu. Tuh ya. Oke. Untuk karakteristik simpulan yang baik itu biasanya cakupannya poin utama. Jadi aspek penting yang dibahas, tidak meninggalkan informasi yang penting. Aduh, aduh. Sorry. Menunjukkan benang merah pembahasan, lalu sifatnya objektif. Terus habis itu dia bersifat objektif itu berdasarkan data atau informasi dalam teks, tidak menambahkan opini pribadi, tidak melenceng dari pembahasan. Habis itu ini salah ya, ini scanning scheme-nya aku lupa hapus ya adik-adik ya. Oke. Untuk yang ketiga itu dia ringkas namun lengkap. Kalau misalnya adik-adik memilih untuk apa namanya misalnya nih diminta untuk mencari sebuah ringkasan simpulan itu sebenarnya ada cara cepatnya. Cuman agak beresiko kayak gitu. Jadi lebih baik step by step saja ya adik-adik ya. Baca dulu soalnya, dia minta kita untuk menyimpulkan paragraf berapa, baru meluncur ke teksnya. Kalau misalnya dia minta adik-adik, misalnya ada 3 paragraf nih, ada 3 paragraf. Adik-adik diminta untuk mencari tiga-tiganya. Langsung aja meluncur ke teksnya, cari ide pokok awal atau akhir kalimatnya. Habis itu adik satukan ide pokok paragraf 1, 2, dan 3. Kalau misalnya simpulan itu kan nggak selalu full ya kalimatnya berasal dari keseluruhan informasi yang opsi A nih misalnya kayak gitu kan. Nggak seluruhnya dia ngambil informasi yang ada di ide pokok teks gitu maksudnya. Itu nggak apa-apa karena biasanya memang simpulan itu bentuknya ringkas asalkan dia nggak merubah makna ide pokok yang sudah adik-adik temukan itu tetap oke untuk dijadikan pilihan. Oke. Terus habis itu dia simpulan itu ada juga ininya, ada juga pembagiannya. Ada yang simpulan deskriptif, terus ada yang simpulan kausal, komparatif, dia perbandingan biasanya. Habis itu ada evaluatif, juga dia menilai ya, menilai terhadap efektivitas atau keberhasilan sesuatu. Begitu. Tapi ini agak jarang keluar ya, gitu. Jadi simpulan yang ditanyakan pasti simpulan aja, in general. Nggak dibagi ke dalam apakah dia deskriptif, kausal, komparatif, atau evaluatif, nggak ditanya. Oke. Nah, kita ke latihan soal nih. Kemungkinan besar malam hari ini itu nggak akan terlalu lama ya adik-adik ya. Karena aku tuh kalau duduk lama banget itu rada-rada puyeng ya. Nah, mohon maaf ya adik-adik ya. Tapi seharusnya bisa sih. Adik-adik terus Kak, Astagfirullahaladzim. saya izin mau bertanya, Kak. Oh, boleh. Kenapa tuh? Apa tuh? Jadi, eh, tips dari menentukan ide pokok kan Hmm. diketahui ada skimming dan scanning nih. Hmm. Nggak skimming ke Oh, ke kopi itu. oke, copy. Nah, menurut saya, kalau semisal ingin latihan skimming lebih cepat, itu bisa dengan eh, memberikan waktu kepada kita untuk membaca 1 halaman buku di timer. Nah, Hmm. habis itu kita coba baca lagi, di timer lagi, dan diukur apakah lebih cepat atau lebih lambat. Nah, kira-kira latihan tersebut worth it nggak sih, Kak? Terima kasih.
Oke, terima kasih kembali. Ya, pertanyaannya bagus ya. Untuk skimming itu kan dia sebenarnya adalah teknik untuk mencari informasi yang didasarkan pada ide pokok ya, adik-adik ya. Nah, tergantung dari tujuannya masing-masing nih. Kalau scanning kan dia berdasarkan keyword ya. Membaca saja itu terus adik-adik ukur seberapa lama kemampuan adik-adik atau seberapa cepat adik-adik membaca itu sebenarnya kalau dibilang worth it atau enggak itu latihan sebenarnya. Itu latihan membaca secara cepat aja. Kalau misalnya adik-adik bilang itu udah sekalian sama skimmingnya nggak sih Kak? Skimming itu adalah ketika adik-adik misalnya nih durasi yang pertama. Durasi yang pertama itu adik-adik setting itu 15 anggaplah 1 menit ya. 1 menit. Terus habis itu adik baca 1 halaman. Nah, ketemu 3 informasi penting nih. Padahal di teks itu ternyata ada 7 informasi penting. Ya ketemunya cuma 3 dalam tempo 1 menit. Nah, itu dicatat 1 menit, terus habis itu aku ketemunya cuma 3 informasi penting. Nah, itu untuk halaman yang pertama. Coba di halaman yang kedua, setting dengan waktu yang sama. Ya, berdasarkan yang adik-adik temukan, apakah ada improvement yang terjadi? Misalnya setelah adik-adik baca dari, misalnya di situ ada 3 informasi penting dan adik menemukan 2 informasi penting. Itu kan adalah suatu peningkatan. Nah, seperti itu sebenarnya. Ya, kalau misalnya apa namanya dari skimming, itu kan ide pokok ya. Berarti adik-adik kalau sudah mampu untuk mendapatkan lebih banyak informasi penting nih, itu dari teks dengan waktu yang misalnya tiap apa namanya tiap beberapa waktu itu mengalami penurunan nih, waktunya menurun, tapi untuk apa namanya informasi penting yang didapatkan itu bertambah, itu berarti teknik adik-adik itu sudah bagus gitu. Tinggal di apa diasah aja lagi supaya nanti mungkin di yang lain kesempatan nih, misalnya untuk yang scanningnya ataupun untuk yang apa namanya ide pokoknya itu bisa di ke situ gitu. Jadi kan udah done nih untuk skimming gitu. Gitu ya. Jadi teknik membaca secara cermat itu lebih kepada ketika adik-adik mampu membaca secara cepat tanpa meninggalkan informasi-informasi penting. Karena kita mampu nih untuk baca secara cepat dalam 1 menit, dalam 15 detik itu kita mampu baca. Kita bisa baca karena kan itu bahasa Indonesia ya. Bisa kok semuanya pasti. Adik-adik pasti bisa kan gitu. Cuman apakah kita dapat eh, langsung nge-recall nih informasi-informasi penting dari 15 detik itu atau enggak? Itu. Maksud benang merah pembahasan itu apa? Yang dibahas di situ sebenarnya. Itu benang merah pembahasannya. Misalnya itu ide pokoknya. Itu apa sih sebenarnya yang dibahas di paragraf itu? Apa yang membuat kalimat-kalimat itu tuh terhubung satu sama yang lain? Gitu. Itu benang merah. Gitu. Any question, guys? Lihat pensil aku lucu banget. Nggak kelihatan. Oke, any question? Kok dia cepet banget ke bawah ya? Oke, nggak ada. Lanjut ke latihan soal aja ya kalau gitu ya. Ide pokok itu berbentuk kalimat atau gimana, Kak? Nah, ide pokok itu biasanya memang bentuknya itu kalimat ya, adik-adik. Gitu. Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Tergantung dari si kalimat. Karena biasanya kalimat utama dan ide pokok itu tidak dapat terlepas satu sama yang lain. Karena di dalam kalimat utama itu termuat ide pokok. Sehingga kalau misalnya kita bilang ide pokok itu pendek, Kak, ada juga yang pendek. Tergantung dari pilihan opsi jawabannya. Gitu. Berbentuk kata, Kak? Nggak selalu berbentuk kata. Tergantung dari pilihan jawaban yang disediakan. Kayak gitu. Kadang kan ada yang panjang nih. Kalau misalnya aku bilang pendek sekarang, ternyata ide pokok itu tuh ada yang lebih dari 4 kata. Kan nggak bisa juga kita bilang pendek. Gitu. Jadi dia sebenarnya bentuknya itu ya sejalan sama kalimat utamanya. Misalnya satu kalimat utamanya itu sampai titik nih. Terus di jawaban pilihan jawabannya itu sampai titik ya berarti ya itu ide pokoknya. Ciri-ciri kalau ide pokoknya di awal, di akhir, di tengah tadi gimana Kak? Ayo lo Vincent tadi dengerin nama nggak nih? Panggilin Walid ya.
nanti aku kirim ya. Untuk menentukan apakah ide pokok itu di awal, akhir, tengah, itu tuh, itu bisa adik-adik lihat dari kalimatnya. Apakah kalimatnya umum atau tidak. Kalau kalimatnya umum, tuh kan, haus, beliin aku es teh solo. Kalau misalnya informasinya itu general nih, masih umum, kayak gitu masih luas cakupannya, itu dia masuk ke ide pokok. Tapi kalau sudah menyempit, khusus kan jadinya informasinya, itu berarti sudah masuk ke kalimat penjelas. Karena kalimat penjelas itu mostly isinya itu adalah fakta, data, dan rincian. Gitu. Oke? Kan kata kakak kita mengukur cara sejauh mana kita dapat kata kunci dalam satu halaman. Itu misalnya kita dapat tiga, ternyata ada lima kalimat penting. Adakah buku buat kita mengukur kemampuan itu atau buku mana aja yang bisa kita pakai? Sebenarnya untuk buku itu bebas aja ya adik-adik. Ya apapun buku itu tuh tidak menjadi penghambat adik-adik sebenarnya ini harus buku ini enggak gitu. Kayak gitu. Jadi boleh informasi-informasi dari surat kabar, dari koran itu juga bisa. Kalau misalnya di rumah adik-adik ini ada koran tahun 2018, itu nggak masalah adik-adik. Karena yang kita asah itu adalah teknik kita nih, ya. Tuh seperti itu. Boleh, mana aja. Mau dari, betul, jurnal juga banyak sekarang. Kalau misalnya adik-adik ternyata, ih kak, aku mau yang bahasa Inggris nih kak, mau apa namanya, cari jurnal bahasa Inggris boleh nggak kak? Boleh, silahkan. Jurnal bahasa Indonesia juga boleh, gitu. Silahkan, buku-buku ilmiah, surat kabar online, misalnya sekarang nih, berita-berita di Instagram nih, di Instagram itu juga bisa sayang. Kayak misalnya nih, apa, informasi penting dari National Geographic itu kan ada di IG, ada juga di YouTube, ada juga di ini kan dia platformnya, ada juga di X. Itu itu kan banyak tuh panjang kalimatnya. Nah, coba deh baca dalam waktu 15 detik atau 10 detik. Bisa nggak adik-adik nangkep apa informasi yang mereka kasih gitu. Atau buka websitenya National Geographic ataupun bisa juga The Conversation. Itu kan juga salah satu teks yang bisa mengarah ke bacaan-bacaan yang kiranya akan muncul di SNBT tuh bisa dibaca-baca, bisa nggak adik-adik nangkep apa yang mereka sampaikan dalam waktu hanya 10 detik nih misalnya gitu. Lalu compare dia per percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga itu seperti apa? Ada kemajuan tidak? Gitu. Oke, any question lagi? Saya mau tanya Kak, Apa tuh? jadi kalau semisal eh, kita mau apa dikasih soal literasi bahasa Indonesia, Hmm. nah eh, dalam soalnya itu ditanya ide pokok. Hmm. Nah, kira-kira langkah-langkah yang harus kita lakukan sih itu apa sih Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Misalnya nih, kunci sebenarnya kalau untuk literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris, aku ingatkan lagi, dan lagi. Baca dulu soalnya, jangan langsung meluncur ke teksnya, karena itu akan wasting time sekali ya. Jadi akan membuang-buang waktu adik-adik dengan percuma. Yang bisa adik-adik lakukan pertama adalah baca soal, maunya apa sih soal itu. Kalau ternyata dia minta adik-adik untuk mencari ide pokok, make sure lagi. Apakah dia minta kita untuk nyari keseluruhan isi paragraf, ataukah dia minta untuk kita nyari ide pokok paragraf tertentu saja? Kalau misalnya dia minta kita untuk mencari ide pokok dari paragraf tertentu, misalnya paragraf satu nih, padahal isi teks itu ada 4 paragraf, ya langsung aja meluncur ke paragraf satu. Terus setelah itu gimana Kak? Setelah itu adik-adik bisa dulu baca awal tiap kalimat. Kenapa? Untuk mengeliminasi atau untuk memastikan ke diri adik-adik nih bahwa tidak ada ide pokok ineratif. Ide pokok ineratif itu kalau nggak di tengah dia muncul di akhir. Ya, jadi dia ditandai dengan awalan konjungsi pertentangan. Nah, konjungsi adik-adik pasti belajar di PBM bersama Kak Cesar kan ya. Gitu. Jadi itu penandanya si ide pokok ineratif. Ide pokok yang adanya tuh di tengah gitu. Kalau misalnya ternyata udah clear nih, clear areanya clear, tidak ada kok kenal sama Kak Cesar. Ya kenal ya sama-sama mentor pengenalan valid nih. Nah, terus habis itu kalau misalnya udah clear, tidak ada ineratif, baru baca awal, baca akhir. Bandingkan mana yang lebih umum antara kalimat yang awal sama kalimat yang akhir. Kalau ternyata kalimat yang akhirnya bilang gini, oleh karena itu, oh, ide pokok itu, ide pokok.
Dah, itu habis ide pokok sudah itu. Kenapa? Karena itu tuh dia simpulan dan dia biasanya itu tuh termuat ide pokok atau informasi penting atau ringkasan dari keseluruhan bacaan di paragraf tersebut. Ambil aja langsung sebagai ide pokok. Begitu. Oke? Begitu. Lagi ada pertanyaan? Oh gitu, kakaknya makan sesar aja. Ya sudah nanti literasi bahasa Indonesia jadi suka sesar gimana? Oh, jurnal itu banyak di Google Scholar bisa. Kalau misalnya mau ambil jurnal internasional, Scopus juga bisa. Nanti kirim link aja ke aku, nanti aku carikan. Berarti kita bisa ambil patokan dari kata oleh karena itu, boleh. Itu adalah penanda simpulan, boleh. Tapi kalau ada ya, gitu. Jadi adik-adik gitu. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada. Lanjut ya. Ih, cemburu Didi? Ngapain aku cemburu? Nah, kita dekat banget sih gitu. Berarti kalau udah ada oleh karena itu sudah dipastikan hidup pokok. 99,9999%. Ya, itu bisa jadi ide pokok adik-adik. Karena biasanya ide pokok itu kan ada sifatnya deduktif, induktif, campuran. Nah, dia tipikalnya itu adalah awalnya itu sebenarnya sudah ada ide pokok. Tapi lagi dikembalikan nih, maksudnya itu dipertegas kembali atau diulang kembali oleh si simpulan itu. Gitu. Oke, karena di dalam literasi bahasa Indonesia itu nggak pernah ditanyain ini ide pokoknya tuh ide pokok deduktif, induktif, atau induktif, atau iteratif itu nggak pernah ditanya gitu. Yang ditanya adalah mana nih yang merupakan ide pokok. Nah, dia berbentuknya kalimat gitu, bukan bertanya nih dia di mananya nih ide pokoknya itu enggak ya. Oke, any question? Lanjut asal? Oke, kita lanjut ke asal ya. Sudah haus ini sudah haus. Oke, silahkan ya adik-adik, waktunya 1 menit. Sebentar dulu aku liatin mana anunya nih pollingnya. Pollingnya Kak Bayu doang nih, yang banyak. Polling aku di bawah, tidak terlihat. Ini untuk pollingnya adik-adik misalnya, ini kan muncul nih pollingnya dan dia nggak hilang nih. Jadi kalau misalnya adik-adik close pollingnya, cara jadi pollingnya itu adalah di titik 3 pojok kanan atas atau mungkin di pojok kanan bawah lokasinya. Itu nanti ditekan aja, terus ada pilihan polling atau quiz di situ. Itu ditekan aja nanti muncul lagi. Oke, waktunya 1 menit aja adik-adik, silakan. Aku izin off kamera ya. Hmm, sudahi saja buka-buka muka ini.
Ternyata sudah 2 menit ya adik-adik, sorry. Jadi materi hari ini itu materi memahami informasi ya adik-adikku. Dia biasanya itu mempertanyakan asumsi atau prediksi. Habis itu dia mempertanyakan juga ide pokok. Tujuan penulisan teks juga ada sebenarnya. Terus habis itu simpulan gitu. Jadi tujuan penulisan teks tadi belum masuk di materi, aku nanti akan tambahin lagi ya adik-adik ya. Tujuan penulisan teks itu sebenarnya tergantung dari jenis teksnya. Apakah dia jenis teksnya eksposisi, argumentasi, narasi, deskripsi, gitu ya. Jadi tergantung dari jenis teksnya. Cara ngebedainnya gimana, Kak? Biasanya eksposisi itu yang paling umum nih. Sedangkan kalau deskripsi kan udah tahu ya, menggambarkan sesuatu. Habis itu kalau misalnya eh yang argumentasi juga dia mempengaruhi seseorang tuh. Karena kan argumentasi itu pasti isinya itu antara, aduh pegal ya, antara dia mempengaruhi kita untuk setuju ataupun tidak setuju. Gitu. Oke? Nanti aku tambahin ya. Kalau misalnya aku lupa, nanti tolong tag aku aja di grup ya, Kak. Ini yang tujuan belum nih, gitu. Oke, untuk soal nomor satu ada yang mau coba jawab dulu sebelum saya bahas. Ada nih yang kata Mas siapa tuh? Tuh Farhan tuh, boleh silakan. Ayo di open mic, open mic. Oke, berdasarkan hubungan dengan paragraf satu, paragraf 3 titik-titik. Mm-mm. Jawabannya yang C. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Iya, ya kenapa? Karena Kok nanya lagi? karena eh, di C itu menyoroti manfaat dari kalimat pertama, yaitu pemutihan pajak adalah penghapusan denda. Itu manfaat. Dan kalimat ketiga itu membahas jangka waktu dari kebijakan. Itu masuk hukum dari program atau aturan. Seperti itu, Kak. Terus, itu doang. Iya, sudah. Oke, terima kasih Dek Farhan ya adik-adikku. Ada yang berbeda jawabannya dengan Dek Farhan? Mungkin berbeda mazhab, mungkin gimana? Yang lain? Oh, nggak ada yang... Oh, nih ada nih. Aditya Rafli nih, gimana nih? Sama jawabannya? Kak, itu aku mau nanya, Ya, paragraf oh. satu paragraf itu ini kan dia paragraf. Ini Hmm. berbentuk paragraf ini maksudnya itu berdasarkan nomor atau berdasarkan paragraf satu 2 3 gini, Kak, maksudnya. Ah, tolong diulang. Tolong diulang, Gini Bang. gini. Ini kan dia ada tiga paragraf di sini, namun diberikan nomor gitu. Ini berdasarkan hubungan dengan paragraf satu dan paragraf 3 ini, itu berdasarkan nomor ini tadi atau berdasarkan urutan paragraf gitu, Kak? Kamu nggak sih? Berdasarkan paragraf dong, kan udah dijelasin di soal. Paragraf satu Betul. dan paragraf 3, bukan kalimat satu dan kalimat 3. Oke, oke. Ya, jawaban aku sama kayak Farhan C. Ah. Uh, Menyoroti manfaat dan dasar hukum dari program yang sudah dijelaskan dalam paragraf satu. Oke, di paragraf pertama itu dijelaskan program ini umumnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan meringankan beban pajak kendaraan masyarakat sekaligus menetapkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan. Nah, di kalimat ini tuh menyorot ataupun memberi tema besarnya yang akan dijelaskan secara rinci di paragraf ketiga nanti. Di paragraf ketiga itu yang oleh karena itu program ini menjadi momentum yang tepat untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan itu, Kak. Gitu menurut aku. Oke. Yang lain? Mungkin. Ini kita udah diwakili oleh dua laki-laki tampan ini dan berani lagi. Yang cewek-cewek nggak ada yang mau buka suara, ta? Oh, nggak ada. Oke, di dalam memahami informasi itu kadang kita diminta untuk mengcompare, ya. Jadi membandingkan, bukan membandingkan, lebih ke bertanya terkait dan hubungan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. But mostly itu jawaban hubungan keterkaitan antar paragraf itu paragraf satu dan paragraf 2 itu dia membahas ide pokok
atau tema yang berbeda biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia nggak ada pilihan itu, berarti kita harus cari tahu dulu ide pokok paragraf satu dan paragraf ketiga. Paragraf satu tuh dia bahas apa sih? Nah, kita lihat dari segi kalimatnya. Pertama yang kita lakukan itu kan adalah lihat dulu nih awal tiap kalimat ada nggak ide, ada nggak konjungsi pertentangan. Satu, dua, tiga, nggak ada. Aman, clear. Dot. Berarti nggak ada ineratif. Terus kita bahas baca kalimat pertama. Pemutihan pajak adalah, oke ini adalah definisi, definition ya, nih definition. Kalimat terakhir, jangka waktu pelaksanaannya ditentukan berdasarkan kebijakan daerah masing-masing. Kalau misalnya kita compare kalimat satu dan kalimat ketiga, kalimat satu ini dia lebih umum daripada kalimat tiga. Karena kalimat tiga itu sudah membahas bagian dari kalimat satu, yaitu pemutihan pajak. Jadi ide pokok paragraf satu itu sebenarnya membahas terkait dengan definisi dan tujuan dari pelaksanaan program pemutihan pajak. Gitu. Oke. Nah, itu ide pokok paragraf satu. Nah, kita ke paragraf tiga nih ide pokoknya. Bagi wajib pajak katanya ini sih. Tapi kita lihat dulu, ada nggak ineratif di sini? Oke, kalimat tujuh aman. Ini dia salah nih ya. Seharusnya dia 78, 9, 10 ya. Oke, tujuh aman. Oleh karena itu, program ini menjadi momentum yang tepat untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan. Sementara itu, bagi instansi yang menjalankan program ini, program bertujuan menambah oke. Nah, kita dapat beberapa informasi di paragraf yang ketiga nih, ya. Paragraf yang ketiga itu dia membahas seputar eh, pajak ya, manfaat pajak atau manfaat pajak, manfaat pemutihan pajak ya. Karena dia bilang di sini program ini menjadi momentum yang tepat untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan. Gitu. Jadi paragraf satu dan paragraf tiga kalau misalnya kita tanya hubungan ya pasti lebih ke menginformasikan. Oh enggak sih? Oke, dia lebih ke memberikan penjelasan terkait manfaat dari program yang sudah dijelaskan di paragraf satu. Itu hubungan antara paragraf satu dan paragraf tiga. Paragraf satu kan dia tentang pengertian ya, definisi serta tujuan pajak. Nah, paragraf yang ketiga dia penjelasannya, manfaatnya yang dia bahas dari program yang udah dijelasin. Programnya itu kan pemutihan pajak. Nah, paragraf 3 itu dia menjelaskan manfaat-manfaatnya. Gitu. Jadi carinya itu yang paragraf satu sama paragraf 3 aja ide pokoknya, nggak usah cari yang paragraf 2. Kenapa sih cari yang nggak ada? Jangan cari yang nggak ada, cari yang ada-ada aja. Jadi jawabannya itu yang D. Kenapa bukan yang C, Kak? Karena paragraf 3 itu nggak ada dasar hukum, sayang. Coba deh dibaca. Tidak ada pembahasan mengenai dasar hukum, terutama yang apa namanya? Yang terutama yang pemutihan pajak karena dia bahasnya di mana? Di paragraf 2. Begitu. Iya, betul. Ya, 100 ya, 1 juta rupiah hadiah, 100% pajak ditanggung pemenang. Oke, any question adik-adik sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut, oke. Apa tuh? Tapi kenapa tadi ada yang tanya jawaban beda nggak? Yang beda apa tuh? Tapi kenapa tadi ada yang tanya jawaban beda nggak ada yang angkat tangan sih? Nggak apa-apa sayang kan ada yang mungkin jawabannya di keep for herself atau himself gitu kan? Itu nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Yang bersuara, yang mau bersuara silakan bersuara. Yang tidak mau bersuara juga tidak apa-apa untuk tidak bersuara. Tidak ada pemaksaan. Takutnya nanti kalau ada pemaksaan aku dimarah sama Kak Nov ya silahkan adik-adikku. Sebentar, sebentar ya. Ini pollingnya ngelik, 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 ngelik. Kenapa bukan alasan, Kak? Ah, bukan alasan. Yang mana tadi? Nanti ya, Dek Dinda nanti ingetin aku lagi. Oke, silakan adik-adik waktunya sama 1 menit ya.
dan kau hadir meruk. Astaga, belum di mute ya. Sorry, 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 sorry. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 2 ya di sini ya. Pertanyaannya adalah mengapa? Kenapa bisa mengapa ini juga masuk ke dalam pertanyaan memahami informasi, Kak? Gitu. Padahal kan kemarin Kakak bilang 5W1H tuh dia lebih ke menemukan informasi kan, gitu. Nah, kenapa pertanyaan mengapa ini bisa juga masuk ke kategori memahami informasi? Itu adalah ketika dia berbicara tentang apa namanya? Pembahasan mendalam gitu. Kalau misalnya dia cuma bilang mengapa pemerintah memutuskan untuk melakukan bla 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 bla, berarti itu sebenarnya masuk ke memahami informasi. Adik-adik enggak diminta untuk serta-merta scanning aja, tapi perlu paham nih gitu. Karena di teksnya itu kemungkinan besar kalimatnya itu agak dirubah sedikit. Nah, kita lihat dari segi teksnya ya, nih yang ini. Oke, sebentar. Ini kita lihat nih ada, wih, diwakili oleh wanita-wanita cantik sepertinya ini. Oke, ada kita ke Dek Wisteria dulu ya, baru ke Dek Nana. Gimana tuh? Silakan open mic. Izin menjawab, Kak. Iya. Jadi, pertanyaannya, mengapa pemerintah merasa perlu mengadakan program pemutihan pajak? Di sini kita lihat kalimat kedua, program ini umumnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan meringankan beban pajak kendaraan masyarakat sekaligus menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya. Di sini kita bisa lihat tentang meringankan sama menunggak. Jadi jawabannya yang B, karena masih banyak masyarakat yang tidak membayar. Artinya ini menunggak kan, Kak, dan tidak membayar pajak eh, tepat waktu. Jawabannya B, Kak. Terima Oke, terima kasih kembali. Kita tanya lagi dengan ke Dek Nana, gimana? Jawabannya sama? Aku sama Kak, B juga. Oke, ini lucu banget soalnya. Oke, terima kasih. Kita diwakili oleh dua wanita cantik lagi ya. Tadi dua laki-laki, nih sekarang dua wanita nih, dua perempuan ya. Oke, kita ke mengapa pemerintah merasa perlu mengadakan program pemutihan pajak, kayak gitu kan. Jadi kita ditanya untuk di sini tuh ditanya terkait dengan apa nih alasan pemerintah nih, kenapa bisa perlu untuk dilakukan, ya. Nah, di sini sebenarnya jawabannya itu tuh nggak bisa kita scanning ya, gitu. Karena kalau misalnya kita bilang eh, kenapa pemerintah perlu melaksanakan itu kita cari sebagai kata kunci itu juga nggak bisa. Tapi program itu bisa, ya. Nah, mengapa pemerintah perlu ini? Ini kan mengarah ke tujuan. Nih, nggak bisa dikasih scanning karena kita perlu menyederhanakan pertanyaannya nih, ya. Perlu mengadakan serta tujuan itu sama maknanya. Ya, apa tujuannya pemerintah jadinya? Gitu. Tujuannya pemerintah ya tadi seperti jawabannya di Wisaria dan Dek Nana, yaitu karena apa? Ya karena masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu. Seperti itu. Entah itu karena menunggak ataupun alasan apa yang lain. Seperti itu ya. Dia mungkin menunggak karena mungkin nggak ada apa namanya tidak ada
uang nih untuk bayar. Nah, itulah adanya pemutihan pajak. Biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk penghapusan ataupun dendanya itu diringankan. Dendanya nggak ada ataupun diringankan. Jadi orang berbondong-bondong nih gitu. Karena semakin lama pajaknya mati, itu juga semakin lumayan tinggi pajaknya. Tuh, jadi jawabannya adalah yang B. Any question? Oh, ini udah jelas ya jawabannya. Mengapa ini juga bisa masuk ke kategori scanning ya adik-adik? Jadi aku harus condongnya ke mana Kak kalau gitu? Apakah aku harus condong ke menemukan informasi atau memahami informasi? Kalau untuk yang mengapa dan bagaimana itu aku sarankan menggunakan kategori memahami informasi. Jadi adik-adik analisis secara agak lebih mendalam dibandingkan dengan menemukan informasi supaya jawabannya adik-adik itu bisa lebih akurat dibandingkan ketika adik-adik menggunakan hanya scanning saja. Oke, lanjut ya. Karena permintaan korupsi paling Kak, makanya pada nunggak. Karena pemerintah korupsi. Nah, ini masih banyak faktor yang bisa dijadikan alasan kenapa masyarakat itu bisa menunggak. Mungkin lupa. Nah, itu lupa itu sebenarnya alasan yang paling banyak disebutkan oleh para ini ya, para penunggak pajak. Lupa pajaknya harus tanggal sekian tahun sekian, lupa gitu. Karena bekerja setiap hari, ya jadinya lupa gitu. Seperti itu. Kebanyakan itu karena lupa. Ini survei ya, survei. Jadi jangan salahkan aku, jangan bilang aku tuh berita KF itu condong ke ini, jangan, 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 jangan. Tidak seperti itu. Oke, lanjut ya. Karena manusia adalah apa? Tempatnya lupa gitu. Kita kalau ditanya uang kas aja, ih nggak tahu lupa ya kalau hari ini ternyata kita harus bayar uang kas gitu. Kadang kan kita gitu ya. Iya, maafkan. Ya, lanjut ya adik-adik. Ini juga waktunya sama adik-adik. 1 menit. Silahkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini pertanyaannya kalau Rani ingin mengetahui program pemutihan pajak dan dasar hukumnya, paragraf yang harus dibaca. Gampang ini. Ya, jawabannya yang mana nih? Ini polling. Ini gampang kita semua ayo sama-sama. Itu kan. Idih, nge-lag guys. Oke, udah. Oke, ada yang mana nih? Coba coba dibuka mic-nya semuanya. Jawabannya apa? Kita bersama-sama. Ya, 1, 2, 3, samakan suara. Gitu kan. B. Ya, B. B. D, 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 B. D. Ya, betul D. semua. Jawaban yang tepat itu sebenarnya adalah yang D. 1 dan 2. Kenapa bisa Kak 1 dan 2? Bukan hanya 3 doang nih. Kenapa tuh? Gitu kan. Jawabannya adalah karena apa ya? Gitu. Karena di paragraf
yang sebaiknya Rani baca, kalau misalnya Rani ingin mengetahui pemutihan pajak dan dasar hukumnya katanya. Berarti kalau Rani tuh pengen tahu program pemutihan pajak, dia pengen tahu program pemutihan pajak, dan dia juga mau tahu dasar hukum. Berarti satu dan dua. Satunya itu untuk mengetahui apa itu sebenarnya program pemutihan pajak, dan paragraf dua untuk mengetahui dasar hukum. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, satu dan dua gitu ya. Dan itu harus dua-duanya terpenuhi lah. Ye, gitu kan. Jadi jawabannya itu adalah yang D ya. Kenapa bukan yang tiga aja, Kak? Ya kan yang ditanya itu juga dia mau tahu program itu apa ya, bukan cuma dasar hukumnya saja. Jadi tetap menggunakan si paragraf satu. Kenapa nih Farhan raise hand? Ih, diturunin tangannya. Bisa-bisanya saya di prank. Lanjut ya, ntar dulu. Aku stop sharing dulu. Pencet kepencet. Lanjut ya, ini soal selanjutnya. Ini waktunya sama ya adik-adik ya, 1 menit ya. Silahkan. Oke, ternyata sudah 1 menit lebih, 20 20 lebih detik nih, 20 lebih detik ya. Oke, di sini pertanyaannya adalah dalam teks tersebut dijelaskan hal ini bisa terjadi karena adanya kemampuan alamiah tubuh dalam mencegah berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam tubuh atau disebut juga dengan antibodi atau sistem imun. Maksudnya adalah, oke, tidak ada yang raise hand ini. Saya melihat tidak ada tanda-tanda raise hand. Baiklah, saya yang akan membahas ya. Jadi untuk soal yang ini ya, adik-adik itu cenderung membahas telat ya Devaran ya, raise hand-nya. Gak apa-apa, aku bahas aja ya. Untuk jawaban adik-adik itu mostly ada di opsi yang A ya. Jadi tubuh itu dapat mempertahankan diri dari infeksi. Sorry. Ya, dan penyakit karena adanya sistem imun. Apakah ini merupakan jawaban yang tepat? Sebenarnya ini adalah jawaban yang tepat ya adik-adik. Jadi kan dijelaskan nih di dalam teks, hal ini bisa terjadi karena adanya kemampuan alamiah tubuh dalam mencegah berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam tubuh atau juga disebut dengan antibodi atau sistem imun. Maksudnya adalah ya, tubuh dapat mempertahankan diri dari infeksi dan penyakit karena adanya si sistem imun tersebut. Gitu. Oke, lanjut ya. Aku coba jelasin kenapa E bisa tidak tepat ya adik-adik ya, karena di sini juga ada yang jawab E nih. Alasan kenapa opsi E ini belum bisa dijadikan sebagai jawaban yang tepat, itu adalah karena di sini E-nya ini bilang antibodi bisa mencegah berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam tubuh sehingga golongan darah bisa bekerja sebagai maksimal. Bekerja secara maksimal. Untuk yang E, itu nggak ada hubungannya nih antara kinerja darah dengan antibodi atau istilah kinerja golongan darah dengan antibodi. Selain itu juga kalimat yang ditunjukkan pada soal juga nggak bahas hal tersebut. Jadi letaknya itu adalah
si ini, yang ini doang nih, yang membuat si opsi E ini tuh jadi nggak tepat. Kalau misalnya dia cuma bilang antibodi bisa mencegah berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam tubuh, dia pasti bisa dijadikan sebagai jawaban yang tepat. Gitu. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, waktunya sama ya adik-adik ya. Silahkan. Oke, sudah 1 menit adik-adik. Jadi di sini apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kenapa mutasi genetik itu dapat menyebabkan perbedaan golongan darah pada manusia? Katanya nih ada dua yang angkat tangan ini laki-laki dua-duanya boleh deh Homping Paleum Gambreng sut sut sut, sut. Ya, jadi ada Dek Farhan, ada juga Dek Aditya nih. Tapi kita kasih kesempatan ke Dek Aditya dulu ya. Gimana tuh? Kok ada yang launch polling? Oke Kak, jadi aku jawab itu yang B Kak. Oke, Mm-mm. karena kenapa aku jawab B itu kan di situ kita perlu wajib membaca soal dulu dan aku jawab soalnya mengapa mutasi genetik yang dapat menyebabkan perbedaan golongan darah pada manusia. Nah, berdasarkan teks pada kalimat 6 di paragraf kedua, mana ya? Oke, pada itu terjadinya mutasi genetik pada nenek moyang manusia. Oke, dan pada kalimat ke-8 di paragraf kedua, hal ini bisa terjadi karena adanya kemampuan alamiah tubuh dapat mencegah berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam tubuh atau disebut dengan antibodi atau sistem imun. Nah, jadi jawaban yang paling sesuai itu adalah B. Karena mutasi genetik itu terjadi di tahun yang lalu yang disebabkan oleh nenek moyang yang membentuk golongan darah yang berbeda dari jutaan tahun lalu juga. Oke, kasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Adik Aditya, kita kembali ke Dek Farhan. What do you think? Apakah sama jawabannya ataukah ada yang mungkin berbeda mungkin? Mana aja? Dek Farhan nih, kita di ghosting ini guys. Mana ini belum di open mic nih Dek Farhan nih. Tapi menghilang dia nih. Ya udah kita skip aja kalau gitu ya. Ya. Oke, hilang Kak. Oke, nggak apa-apa ya. Titik titik titik. Farhan menghilang dari lane ya. Oke, untuk soal nomor ini sebenarnya jawabannya Aditya itu tuh agak kurang tepat, tapi reasonnya itu sudah mengarah ke alasan yang benar gitu loh. Jadi untuk paragraf yang kedua itu dia memang menjelaskan mengapa mutasi itu tuh bisa mutasi genetik itu bisa menyebabkan golongan darah manusia itu beda ya. Dijelaskannya di paragraf yang kedua. Di paragraf 2 itu kan dia bilang kalau hal ini tuh bisa terjadi karena kemampuan alamiah. Ini bisa di scanning ya, bisa juga di skimming, tapi alangkah bagusnya itu di skimming sebenarnya. Ya, jadi cari ide pokok paragraf 1 juga paragraf kedua. Bisa kita lihat dari kalimat awalnya juga nih, terdapat beberapa alasan setiap orang memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Langsung ide pokoknya tuh ya kan, jadi ya udah tembak aja paragraf 2-nya ya. Nah, jadi salah satu itu tuh karena apa nih, kemampuan alamiah dalam mencegah berbagai macam penyakit. Oh ini salah satunya adalah adanya mutasi genetik pada nenek moyang manusia. Itu yang pertama.
Terus habis itu laman life science. Oke. Terus, wait. Nih, dari laman life science, salah satu faktor awal yang mengakibatkan adanya perbedaan golongan darah itu mutasi genetik pada sel darah merah yang terjadi pada jutaan tahun yang lalu. Itu yang bisa menyebabkan kemampuan tubuh kita itu em, berbagai penyakit, mencegah berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam tubuh, gitu kan. Nah, berarti eh, untuk jawabannya itu bisa terjadi karena kemampuan alamiah tubuh dalam mencegah berbagai macam penyakit sebenarnya. Jadi mutasi genetik itu tuh dapat membentuk antibodi yang beda nih dan menciptakan variasi antigen sehingga menghasilkan perbedaan golongan darah. Begitu. Ya, ini dari sini ada penjelasannya. Hal tersebut tidak hanya menciptakan perbedaan, tetapi juga perbedaan resus di setiap golongan. Jadi jawaban yang tepat itu sebenarnya ada di D, gitu. Jawabannya, alasannya di Aditya tadi sebenarnya sudah merujuk ke jawaban yang benar, gitu. Jadi ada di opsi yang D. Alasannya ya karena salah satu nenek moyang kita itu memang apa namanya? Udah ada ditemuin dulu nih. Nah, tapi yang menyebabkan atau yang menjadi faktor awalnya itu adalah ya karena apa namanya sel darah merah itu yang kemampuan untuk mencegah berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh itu gitu. Jadi adanya antibodi itu yang menyebabkan kita itu bisa menghasilkan perbedaan antigen yang juga membedakan membedakan golongan darah serta resus kita. Apakah resusnya ini atau resusnya itu positif or negatif? Udah positif belum gitu kan? Seperti itu. Oke. Yang mana ke jawabannya yang D? Dadu. D ya. Oke. Alasannya udah tepat nih adik Aditya, jadi tinggal jawabannya aja nih, ya. Udah keren, berarti udah mampu untuk mencari informasi-informasi penting dari teksnya. Keren. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gak ada tuh. Ini gak ada tuh, sok banget ya gue. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Ini teks 3 untuk menjawab soal 6 dan 7. Oke, aku relaunch polling dulu. Waktunya sama adik-adikku. Silahkan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Dek Farhan nih kayaknya antara raise hand dari tadi nggak turun-turun atau raise hand lagi nih. Gimana tuh? Jangan Izin ikut. menjawab, Kak. Oh ya boleh. Bukan BHP nih ya, Kak. Jadi, Hmm. berdasarkan teks, ketidakjelasan batasan mengenai prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil dapat menyebabkan eh di sini saya pakai tahap eliminasi, Hmm. yaitu opsi opsi jawaban yang
kata terakhirnya yang sama itu ada opsi C sama E. Karena pemerintahan-pemerintahan. Berarti opsi lainnya kita buang. Nah, nah ternyata di teks berarti kita cukup cari berkurangnya kesempatan atau melemahnya peran partai. Nah, ternyata saya menemukan di teks itu melemahnya peran partai, yaitu di kalimat 9. Sejarah telah membuktikan bahwa keterlibatan TNI bla 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 kekuasaan dan melemahkan supremasi sipil. Berarti jawabannya yang E. Terima Oke. kasih, Kak. Terima kasih kembali. Oke, coba kita ceki. Ada yang jawabannya berbeda dan mau untuk buka suara mungkin? Gak ada nih. Sedih banget ya. Terus kita diwakili 4 orang doang nih, 4 orang doang nih. Empat ini doang. Lanjut. Di, di. Ya. Oke, untuk soal nomor eh 6, di sini kan pertanyaannya berdasarkan teks ketidakjelasan batasan mengenai prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil itu akan menyebabkan apa? Ini sebenarnya bisa adik-adik introvert, dih, ya, aku juga introvert. Cara mencarinya adalah dengan tahu dulu ide pokok. Kenapa Kak kita perlu tahu ide pokok? Supaya adik-adik tahu sebenarnya di paragraf itu tuh dia bercerita tentang apa sih gitu. Nih teksnya berbicara tentang apa sih, informasinya tentang apa sih gitu. Kita harus tahu dulu ide pokoknya. Ide pokok paragraf yang pertama, akhir-akhir ini revisi undang-undang itu menjadi sorotan tajam karena berpotensi mengubah tatanan pemerintahan dan demokrasi Indonesia. Ya kan? Gitu. Oke. Selain itu, oke, salah satu poin perubahan ini penyelesaian administratif. Selain itu adalah penambahan informasi, berarti bukan ide pokok. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme pemaksaan kebijakan berisiko mengurangi transparansi dan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Oke, berarti untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah revisi undang-undang itu yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di berbagai lembaga sipil. Gitu. Ingat ya, kalau ide pokok itu dia biasanya ada yang in general atau dia langsung menyebutkan ide pokoknya. Misalnya, ini kan dia bercerita tentang revisi undang-undang nih, ya revisi undang-undang TNI, RUU TNI gitu kan. Terus jawaban ide pokoknya itu adalah memungkinkan prajurit yang menyoroti bahwa revisi undang-undang TNI itu memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di berbagai lembaga sipil. Itu berarti bukan in general. In general itu kalau misalnya dia nih paragraf 1 nih dia tentang definisi kan. Misalnya kayak yang tadi definisi. Ya berarti dia paragraf 1 itu adalah general information dia bilang atau informasi umum terkait si revisi UU atau RUU TNI. Nah, itu dia bisa juga seperti itu. Itu berarti ide pokoknya itu langsung apa ya, meringkas isi dari si paragraf tersebut gitu. Nggak langsung mengambil apakah kalimat 1 nih yang jadi ide pokoknya ataukah kalimat 2, tapi dia langsung ngambil semua dijadiin satu gitu. Oke. Ide pokok paragraf pertama itu ada di kalimat 1 dan dikombin dengan kalimat kedua. Ya, untuk paragraf yang kedua, apa tuh paragraf yang kedua? Para pendukung revisi ini berdalih bahwa TNI dalam pemerintah sipil diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. Oke, mereka memiliki. Namun di sisi lain, banyak pihak menolak revisi ini karena dinilai beresiko mengaburkan batas antara militer dan sipil yang seharusnya tetap terpisah dalam sistem demokrasi. Gitu kan ya? Udah kan kelihatan kan ide pokoknya paragraf yang kedua. Jadi untuk yang paragraf yang pertama itu si teksnya bilang
Si paragraf pertama bilang revisi RUU TNI ini tuh prajurit tuh bisa menduduki jabatan di berbagai lembaga. Sedangkan yang di paragraf 2 itu bilang kalau banyak nih pihak yang membuktikan kalau keterlibatan ini tuh bisa apa nih? Karena beresiko nih si posisi RUU ini karena dia bisa mengaburkan batas antara militer dan sipil yang seharusnya tetap terpisah dalam demokrasi. Di nggak baca paragraf 2 di jangan jangan tiba-tiba kayak ih kok Ivy kok gitu ya itu aku bercanda ya guys. Tuh. Oke, kita udah dapat dua ide pokok. Berarti kita udah dapat apa namanya garis besarnya nih. Kalau ternyata RUU TNI itu apa namanya revisi RUU TNI itu dilaksanakan, itu akan ada batas antara militer dan sipil yang diputus ini dikaburkan oleh RUU ini. Nah, itu artinya apa? Ya tentu berkurang nih kesempatan masyarakat sipil untuk menduduki jabatan strategis dari pemerintahan. Sebenarnya jawabannya lebih apa namanya? Lebih pas itu adalah si C. Bayangin nih misalnya kalau misalnya seseorang itu udah lulus jadi TNI, dia boleh nih menduduki jabatan apapun. Berarti itu nggak melaksanakan prinsip ya meritokrasi kita bilangnya. Meritokrasi itu adalah ketika suatu sistem bukan suatu sistem, suatu posisi ini atau jabatan atau penghargaan kita kasih ke orang yang benar-benar expert di bidangnya atau istilahnya sesuai dengan kemampuan mereka. Kita bilangnya merit ya kemampuan itu, bukan merit gitu ya, bukan. Ya, berdasarkan prestasi, kualifikasi. Jadi bukan karena apa? Bukan karena faktor keturunan, bukan karena faktor kekayaan, bukan juga dari faktor koneksi. Gitu. Jadi perlu banget meritokrasi ini untuk dilaksanakan di semua elemen yang ada. Gitu, adik-adikku. Oke? Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, alasannya tadi Dek Farhan langsung bisa untuk eliminasi jawaban itu keren sih. Oke, lanjut ya. Oke. Kenapa bukan BK? B. Oke, B. Meningkatnya ketergantungan pemerintah pada struktur komando dalam pengambilan keputusan birokrasi. Untuk opsi yang B, kenapa belum bisa kita jadikan sebagai jawaban? Itu karena militer itu kan memang memiliki struktur komando apalagi ketat juga kan ya. Tapi nggak ada nih di teks yang bilang kalau birokrasi tersebut itu akan sepenuhnya mengadopsi sistem komando tersebut gitu. Jadi kalau literasi bahasa Indonesia adik-adikku selain daripada prediksi, asumsi, tanggapan itu jangan dicari yang gak ada penjelasannya di teks karena itu akan berpotensi membuat adik-adik itu kehilangan poin untuk soal tersebut karena kan pasti jawabannya jadi salah. Oke, betul apa betul? Ya, betul betul betul. Udah deh, lanjut ya. Ini waktu kita sisa 14 menit lagi. Oke. Udah nih, aduh lama banget. Supremasi sipil juga, ya betul. Semua betul ya. Di Indonesia ini tidak ada yang salah ya. Semua betul. Ya, semua benar. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Waktunya sama ya adik-adikku. Silakan.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Karena sudah 1 menit lewat. Jadi di sini pertanyaannya adalah, sebentar aku share result. Pertanyaannya adalah tujuan penulis dalam paragraf 1. Tujuan penulis itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Salah satunya bisa dengan cara mencari ide pokok. Ya, jadi ide pokok itu bisa membantu adik-adik untuk menyelesaikan permasalahan simpulan. Hmm, Bisa menyelesaikan permasalahan tujuan penulisan teks. Dia juga bisa untuk menyelesaikan permasalahan seputar pertanyaan di ide pokok. Atau nge-compare nih paragraf 1 dan paragraf 2. Perbedaannya apa, membahas tentang apa. Itu juga bisa di-skip. Jadi kalau misalnya ternyata paragraf bacaannya nih pertama keluar ide pokok paragraf ini itu dimaksimalkan supaya adik-adik untuk pertanyaan berikutnya dengan teks yang sama, adik-adik bisa untuk ngeringkas waktu pengerjaannya. Oke, nah ini udah angkat tangan ini Dek Farhan ini, silahkan. Aku takut nanti tangannya pegan. Boleh? Open mic. Tujuan penulis dalam paragraf 1 adalah paragraf 1, berarti bukan kalimat 1. Oke, Hmm. menurut saya jawabannya yang A. Menggiring opini publik dan menentang keterlibatan militer. Karena itu eh, dalam kalimat 1, akhir-akhir ini eh, RUU TNI menjadi sorotan tajam karena potensi mengubah. Nah, di kalimat kedua, salah satu poin paling kontroversial. Nah, ini seakan-akan menggiring opini publik, yaitu ketentuan yang memungkinkan prajurit aktif TNI bisa menduduki jabatan di berbagai lembaga sipil. Seakan-akan penolakan gitu dengan adanya kedudukan militer dalam struktur birokrasi. Jadi jawabannya yang A, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Dek Farhan. Gimana yang lain? Ada jawaban lain? Ada jawaban lain, Widi. Ada jawaban lain? Oh, nggak ada nih. Berarti aku anggap jawaban selain jawabannya Farhan ini nggak ada ya berarti ya kan nggak ada jawaban yang lain. Oke, jadi untuk cara Farhan mencari ini kan ide pokok tadi kan udah aku sampaikan ya ide pokok paragraf 1 itu apa? Ide pokok paragraf 1 itu adalah revisi, jadi pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI yang menjadi perhatian publik karena berpotensi mengubah tatanan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Nah, ada dua aspek nih yang dia soroti di paragraf 1 ini. Jadi, untuk jawabannya soal ini, tujuan penulisan paragraf 1 itu sebenarnya kalau kita bilang apakah dia menggiring opini publik atau enggak, teks ini memang mengandung kritik, ya, benar mengandung kritik terhadap revisi UU TNI, tapi penulis sebenarnya tidak mengajak karena ini bukan persuasi, ya, jadi bukan persuasi teksnya, jadi teksnya bukan persuasi, jadi sebenarnya tidak ada ajakan kepada pembaca untuk menolak kebijakan tersebut, ya, karena penulis itu lebih menyoroti ke potensi dampak yang ditimbulkan, gitu. Jadi sebenarnya itu jawaban yang tepat, lebih tepat dibandingkan dengan mengirim opini itu adalah untuk mengkritisi dampak revisi UU nih terhadap peran militer. Lihat aja di paragraf 1 dia bilangnya ini dikritisi tajam katanya revisi ini tuh sorotan tajam. Terus poin paling kontroversialnya itu adalah ini kayak gitu. Biasanya teks persuasi itu tuh ada kalimat-kalimat yang kita tuh bisa tahu itu persuasi. Kayak mari, ayo, kayak gitu. Itu bisa menjadi tanda-tanda ya, tanda-tanda gitu kan. Itu mengarah ke persuasi. Tapi untuk teks paragraf 1 ini itu belum ada nih yang mengandung kalimat ajakan. Kayak gitu. Oke, tapi cara Dek Farhan menjelaskan tadi sudah bagus ya. Ditingkatkan kembali ya Dek Farhan ya. Keren, 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 keren. Ya, betul. Oke, sebenarnya kita juga bisa kok
bilang karena mau baca tuh kayak menggiring opini nih gitu. Tapi menggiring opini ini tuh lebih ke ajakan jadinya, sedangkan teks ini itu tuh bukan ke ini gitu. Oke, any question? Ya udah, mantap lanjut ya. Oke. Oke, aku relaunch dulu pollingnya ya. Berapa soal, Kak? Ih, kenapa diambil nanya-nanya soal? Kamu sudah bosan ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Kak, maaf tadi sinyal aku jelek. Jadi jawabannya apa, Kak? Tadi jawabannya itu yang ya. Kurang banyak itu, Kak. Huh, bisa-bisa saya habis selesai ngajar ini langsung pergi ke klinik ya. Lanjut ya ini ya. Silakan waktunya sama adik-adikku. Oke, sudah 1 menit lebih ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah apa aspek utama yang ditekankan pada paragraf yang kedua? Ini sama kayak ide pokok ya sebenarnya. Inti paragraf kedua, inti paragraf itu sama aja kayak ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok kayak gitu. Oke, kayak bosan banget deh liat Parhan-Parhan mulu nih. Yang lain. Skip, skip dulu. Oh nih ada Dek Nana nih. Silakan, cantik. Gimana tuh? Oke, izin menjawab. Oke. Jadi kan aku baca dulu ya soalnya. Apa Oke. aspek utama yang ditekankan pada paragraf kedua? Nah, itu aku baca dari selain sebagai sumber energi kurma, juga mengandung berbagai senyawa fitokimia yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Berarti dia bisa melindungi dari berbagai penyakit dong. Nah, terus ada senyawa fitokimia ini jelaskan lagi yang berguna untuk yang melimpah dalam kurma adalah polifenol, yaitu senyawa organik yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Jadi menurut aku itu jawabannya yang kurma memiliki efek antiinflamasi yang dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Itu, Kak. Oke, terima kasih cantik. Ya, kita udah selesai dengan yang cantik-cantik. Sekarang kita balik ke Farhan. Ya, gimana Farhan? Ada jawaban beda sepertinya. Kenapa? Jadi, Oh ya. jawaban saya itu yang A, Hmm. memiliki kekayaan polifenol dan bermanfaat bagi tubuh. Hal itu terdapat pada paragraf kalimat terakhir, yaitu kondisi ini dapat dihindari dengan pilihan makanan yang mampu memberikan energi. Nah, secara bertahap serta mendukung keseimbangan tubuh. Jadi, ide pokoknya di situ. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Sedikit jelas, walaupun sedikit tidak jelas ya. Oke, tadi aku ada lihat di Lionel tadi raise hand gimana tuh? Apakah jawabannya sama atau beda? Sama Dek Farhan, sama Dek Nana juga. Gimana tuh? Sama kayak Farhan.
Oke, sama kayak Farhan. Oke, terima kasih. Kita punya perwakilan dua laki-laki tampan dan satu wanita cantik ya. Jadi untuk mencari informasi penting atau istilahnya inti paragraf kedua, intinya ini ide pokok kan. Jadi kita perlu tahu nih, sebenarnya ide pokok paragraf dua nih ya apa sih gitu. Nah, paragraf kedua itu dia bahas ini ya sebenarnya. Jadi dia bahas tentang kandungan senyawa fitokimia dalam kurma yang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Salah satu kelompoknya itu adalah ini polifenol, yaitu senyawa organik yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Jadi sebenarnya apa yang dibahas di situ itu adalah polifenol. Tuh ya adik-adikku. Jadi dialah yang punya sifat antioksidan, antiinflamasi. Nah, juga dia apa dirincikan oleh dia nih. Wait. Oh, polifenol dalam kurma itu terdiri dari flavonoid, tanin, asam fenolat. Oke, berarti sebenarnya teks ini itu dia membahas tentang kurma yang kaya akan polifenol yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jadi jawaban yang tepat itu sebenarnya ada di opsi yang A. Kenapa nih opsi E belum bisa Kak untuk menjadi jawaban atau pilihan kita nih? Ya, opsi E itu kan dia memang ada mention antiinflamasi ya. Dia merupakan salah satu manfaat dari polifenol. Tapi paragraf itu nggak hanya nyorotin aspek itu aja, tapi juga manfaat antioksidan, serta berbagai peran dari flavonoid, tanin, dan juga asam fenolat. Jadi kalau misalnya yang E ini kurang tepatnya itu adalah karena dia cuma mention antiinflamasi aja dari tiga apa namanya manfaat utama ya, terutama peran dari si tiga itu tadi flavonoid, tanin, asam fenolat gitu. Dia kurang, seharusnya ditambahin. Kalau bisa ditambahin, itu juga bisa menjadi salah satu opsi yang tepat. Gitu. Any question adik-adik? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lanjut ya. Aduh malu ih katanya. Di ngapain malu kan bukan tukang. Kalau malu pakai helm. Kalau katanya Kak Bayu tuh, kalau misalnya kamu malu pakai helm. Oke, ini ending poll. Ternyata belum aku ending polling, ta. Sorry ya. Ini tadi nih, adik-adik jawabannya tuh yang A nih, tertingginya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi what time is it right now? Oh, ternyata sudah waktunya. Aku nggak paham arti kandungannya, Kak. Arti kandungan apa? Oh, nih dah kok kesini. Nah ini, ya tadi. Oh, soalnya SMK nggak ada IPA, nggak apa-apa. Soalnya literasi bahasa Indonesia itu tuh dia nggak meminta kita untuk mencari pengertian si zat itu sebenarnya maksudnya. Jadi semua muanya itu ada di teksnya. Jadi yang perlu adik lakukan adalah apa? Pahami teksnya saja, gitu. Kemarin ada kimianya lah. Ini juga masuk ke kesehatan juga. Kalau kimia nanti tunggu ya, tunggu. Karena saintek itu tidak selalu ada kimia ya. Kak kemarin ada yang kimia. Oh ya, seharusnya aku juga bahas SNBT ya hari ini, tapi aku lupa maaf ya Mia Neo. Ya, jadi seharusnya aku bahas soal UTBK yang membahas seputar memahami informasi juga ya. Besok deh kalau kayak gitu. Kita masih bahas sisa soal sama, enggak usah deh. Minggu depan aja ya kita bahas sekalian sama pertemuan mengevaluasi merefleksi informasi. Kak, bener nggak sih? Kebanyakan orang tuh kalau LBI kebanyakan nembak di SNBT. Kalau nembak enggak sih? Ke kayak nggak blok. Sama aja ya. Jadi untuk apakah banyak yang nembak? Aku juga kurang tahu ya. Cuman dari tahun ke tahun, LBI ini tuh adalah salah satu subtes yang selalu mengalami perubahan mendadak. Dari yang tahun 2023
Habis itu 2024, ya 2023 tiba-tiba ada dan kita harus melakukan penyesuaian. Habis itu di tahun 2024 tiba-tiba teksnya yang hanya dua tiba-tiba menjadi empat di Hamin berapa minggu sebelum SNBT. Seingat aku Hamin sebulan deh kayaknya, atau Hamin berapa minggu gitu sebelum SNBT. Dan itu tuh sebenarnya agak-agak disayangkan seperti itu gitu ya adik-adik. Dari tahun ke tahun memang literasi ini tuh selalu menjadi sukses yang banyak banget investornya nih kayak gitu. Oke gitu ya. Tambahan waktu katanya apa tuh? Tambahan waktu dong kak. Ini masih soalnya habis 8. Ini masih sisa 8, 9, 10, 11. Lagi 3 nggak apa-apa. Itu aja. Kamu nggak? Siapa bilang sampai 10, 11? LBI kemarin sangat-sangat mengecewakan. Sebenarnya kalau misalnya bahas LBI tahun kemarin itu dia penalarannya itu tuh the max gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bilang jawabannya itu tuh nggak bisa aku nalar Kak. Karena memang kita di awalnya itu tuh belajarnya hanya dua jenis teks. Ketika kita dihadapkan empat jenis teks yang dia itu tipikalnya hot to the puncak gitu udah dimentok gitu tuh kita jadinya agak kesulitan walaupun sebenarnya ternyata ada di teks juga kok nggak jauh-jauh dari teks gitu ya. Oke, ya nggak tahu ya kalau yang tahun ini, gitu, tahun depan kita berdoa aja semoga dimudahkan ya adik-adik ya banyak pembaharuan, banyak juga perubahan yang dilakukan gitu. Oke, itu aja ya dari aku adik-adik ini sudah waktunya kita untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah jadi pembelajaran aku dari awal sampai akhir ya adik-adikku. Mohon maaf nih kalau misalnya aku tadi mungkin kayak terlambat. Habis itu reschedule belum terlaksana. Habis itu mungkin ada kata-kataku yang salah. Terus ada juga penjelasan yang ternyata tidak jelas, tidak sampai ke adik-adik. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mau konsul sama aku, boleh banget ya. Tapi aku biasanya bukanya itu pagi sayang. Jadi pagi sampai siang, Senin Selasa Rabu, pagi siang gitu. Untuk sore sampai malam aku nggak ada buka karena aku ada kegiatan kuliah. Ya gitu ya adik-adikku. Kalau ada pertanyaan bisa langsung meluncur aja ke private chat aku. Itu aja dari aku adik-adik ya. Baik-baiknya bisa dibawa, buru-buru ditinggalin aja. Selamat malam, selamat beristirahat dan see you next week. Bye 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 bye.